Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar? Nah, semoga hari ini anak-anak masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah memulai pembelajaran kita di semester 2, yaitu tentang sakramen baptis. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu jangan lupa mengisi absensinya di WA grup kita ya. Diisi absensinya. Nah, anak-anak, marilah kita memulai pembelajaran kita ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan bimbingan-Mu kepada kami. Saat ini kami akan belajar tentang sakramen baptis. Bantulah kami dalam memahami segala kasih-Mu dan berkat-berkat yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah mengetahui makna simbol dan nama baptis. 2. Mengetahui makna sakramen baptis. 3. Mengetahui rahmat sakramen baptis dan tugas orang yang dibaptis. 4. Menerapkan pengalaman dibaptis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana persatuan manusia dengan Tuhan. Sakramen juga merupakan wujud kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal ada 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, ketiga sakramen krisma atau penguatan, 4 sakramen tobat atau pengakuan dosa, 5 sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci, 6 sakramen perkawinan, dan yang ketujuh, sakramen imamat. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali diterima oleh umat Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama dalam inisiasi Katolik. Apa itu inisiasi? Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Kalau dalam inisiasi Katolik berarti ini adalah penerimaan seseorang masuk menjadi anggota gereja secara sah. Sebelum menerima sakramen baptis, maka seseorang tidak bisa menerima sakramen yang lain. Biasanya, yang memberikan penerimaan sakramen baptis itu adalah seorang imam atau romo. Berkat atau rahmat dari menerima sakramen baptis itu adalah yang pertama, seseorang menjadi sah sebagai anggota gereja. Kedua, dibebaskan dari dosa asal dan dosa yang telah diperbuatnya. 3, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. 4, memiliki hidup dan sikap yang baru. Dan 5, membuat hidup dalam bimbingan Tuhan dan bertumbuh dalam kebaikan.
Jadi, kelima hal ini merupakan berkat atau rahmat yang akan diterima ketika seseorang menerima sakramen baptis, ya. Lalu selanjutnya, ketika melakukan atau menerima sakramen baptis, biasanya ada lambang-lambang atau simbol dalam pembaptisan tersebut. Yang pertama itu adalah air. Air melambangkan penyucian, membersihkan diri dari dosa. Ketika menerima sakramen baptis, biasanya air itu dituangkan atau dikucurkan di dahi orang yang menerima baptis yang dilakukan oleh romo. Ya, jadi di air tersebut dikucurkan ke bagian dahi atau kening, itu melambangkan penyucian atau membersihkan diri dari dosa asal maupun dosa yang telah dilakukannya. Jadi harapannya dengan menerima sakramen baptis, orang tersebut menjadi manusia yang baru. Lalu yang kedua adalah nama baptis. Nama baptis berasal dari nama santo atau santa yang ingin diteladan sikap dan tindakannya. Lalu yang ketiga adalah minyak krisma, yang merupakan lambang Roh Kudus yang menguatkan. Minyak krisma ini akan dioleskan di kening dengan membuat tanda salib ketika seseorang dibaptis. Lalu yang keempat adalah lilin menyala, yang melambangkan semangat baru agar terang Tuhan tetap hidup seperti terang lilin. Lalu yang kelima itu adalah kain putih yang melambangkan hidup baru yang suci. Jadi kain ini melambangkan orang yang menerima baptis tersebut kembali memulai hidupnya dari nol, dari awal, dan sudah dihapuskan dosanya. Selanjutnya adalah nama baptis. Setiap orang yang dibaptis pasti memiliki nama baptis. Ia bebas memilih nama santo atau nama santa yang ingin ia tambahkan dalam namanya untuk menjadikan nama baptis. Biasanya seseorang memilih nama baptis itu karena melihat dari karakter, sifat, atau perjuangan dari sosok santo maupun santa tersebut, sehingga ia ingin meneladaninya, menirunya, dan menghayati sikap-sikap atau hal-hal positif dari nama baptisnya tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nama baptis berasal dari nama para kudus, yaitu nama santo bagi laki-laki dan santa bagi perempuan. Nama baptis dipilih dan dipahami kisah dan semangat santo-santanya, sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nama baptis laki-laki, misalnya Fransiskus, Lukas, Agustinus, atau Benediktus. Sedangkan contoh nama baptis perempuan, misalnya Francisca, Lucia, Agustina, dan Benediktus. Ketika seseorang sudah menerima sakramen baptis, ia memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah mewartakan kasih. Mewartakan kasih di sini maksudnya adalah ia dalam setiap pikiran, perkataan, maupun perbuatannya itu mencerminkan perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu banyak sekali ya, seperti suka menolong orang lain, ikhlas, bertanggung jawab, ramah, sopan santun, menghargai orang lain, menghormati sesama, dan masih banyak lagi. Yang jelas maknanya adalah
mewartakan kasih berarti menerapkan perbuatan kasih itu kepada siapapun. Lalu yang kedua, berbuat kebaikan kepada semua makhluk. Ini berarti wajib ya. Ketika seseorang sudah dibaptis, maka ia memiliki tanggung jawab untuk selalu berbuat baik kepada semua makhluk. Semua makhluk di sini berarti bukan hanya sesama manusia, tapi juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain, bisa berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kalau dengan hewan berarti misalnya tidak menyiksa hewan seperti itu. Lalu kalau berbuat kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan, misalnya tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Itu contohnya ya. Lalu yang ketiga, mengikuti dan terlibat dalam kegiatan gereja. Di sini banyak sekali kegiatan gereja ya yang bisa diikuti, misalnya kalau anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu, yang remaja bisa mengikuti kegiatan OMK atau Miss Dinar, seperti itu. Lalu kegiatan-kegiatan menggereja yang lainnya. Lalu yang keempat, turut membangun masyarakat. Di sini berarti orang yang sudah menerima baptis itu harus bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat untuk membangun. Baiklah, anak-anak yang terkasih, kini tibalah saatnya kita di penghujung pembelajaran kita. Mudah-mudahan dari semua yang telah kita pelajari tadi, kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita bisa hidup saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong meskipun dalam segala perbedaan. Semoga segala perbedaan agama, perbedaan suku, maupun perbedaan budaya bukan menjadi penyebab rusaknya suatu persahabatan. Ya, justru segala perbedaan itu membuat kita semua bisa hidup saling berdampingan dalam damai. Baik, sebelum kita menutup segala pertemuan kita pada kali ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami agar kami menjaga kebersihan hidup kami melalui perkataan dan perbuatan. Bimbinglah kami agar dapat berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa membedakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.